إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم استأنس وإلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما. قال المصنف حفظه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. Di sini dijelaskan bahwa meninggalkan suatu perbuatan dari amal kebaikan karena manusia itu merupakan sifat riya atau perbuatan riya. Bila mana meninggalkan amal tersebut karena manusia, maka itu dianggap riya. Dan beramal berbuat baik karena tujuan karena manusia itu dianggap perbuatan syirik. Wal ikhlas ayyu'afiyakallahu minhuma. Dan ikhlas itu adalah Allah menyelamatkanmu dari dua hal tersebut. Jadi bila mana kita meninggalkan suatu amaliyah dari amal-amal yang dianjurkan atau disunahkan, kemudian kita tinggalkan karena takut, khawatir orang melihat kita dan sebagainya, lalu kita tinggalkan amal itu, nah itu merupakan riya. Karena memang itulah syaitan ya menginginkan kita untuk tidak beramal soleh, untuk tidak mengerjakan apa yang sudah menjadi kebiasaan kita dari amal-amal kebaikan. Dan bila mana kita melakukan perbuatan dari amal-amal baik ataupun amal-amal soleh ataupun ibadah-ibadah yang lainnya, tapi tujuannya karena manusia, nah ini dianggap disebut menyekutukan, ya. Tapi di sini disebut syirkun khafi, ya, menyekutukannya tapi tidak sampai yang besar, disebut oleh Rasulullah dengan syirkun khafi, ya, atau disebut dengan bahasa lainnya riya. Nah, ini kata Rasulullah SAW, ini sangat mudah sekali menyelinap ya untuk masuk ke dalam hati-hati kita. Oleh karena itu Rasulullah memperingatkan kepada umat ini, kepada kita semuanya agar berhati-hati dengan syirkun khafi, karena dia itu halus sekali, ya, lebih halus dari semut yang sedang merayap gitu ya dalam sebuah riwayat itu, ya. Sehingga Rasulullah mengajarkan kepada kita agar kita terhindar dari syirkun khafi ini dengan salah satu doanya, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Ya Allah, aku berlindung padamu ya dari menyekutukanmu dan aku mengetahui itu, ya, dan aku beristighfar kepadamu dari apa-apa yang tidak aku ketahui. Nah, ini bahaya sifat riya, karena dia bisa menggugurkan satu amal atau ibadah yang kita lakukan. Lau sadaqa muridul halal la akhrajallahu lahul halal kama akhrajal laban min baini farastin wadam. Kalaulah seseorang itu betul-betul kalaulah seorang itu benar-benar di dalam kehidupan ini mencari hanya rizki yang halal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan keluarkan baginya itu rizki yang halal. Kalau memang betul-betul benar-benar di dalam mencari rizki yang halal, ya, betul-betul menjaga dirinya,
pencahariannya hanya dari halal, dari yang halal saja, niscaya Allah pasti akan mengeluarkan dan memberikan kepadanya rizki yang halal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan air susu itu yang bisa dimakan, dikonsumsi ya untuk manusia ataupun hewan yang minum air susu juga ya, dari seorang ibu. Nah, susu ini keluar di antara kotoran dan darah. Dia menjadi sesuatu yang halal, yang boleh ya dikonsumsi. Nah, seperti itulah kira-kira bila mana orang itu betul-betul mencari rizki yang halal, niscaya Allah pun akan memberikan jalan-jalan yang baik, jalan-jalan yang halal, dan diberikan rizki yang halal. Dan sudah menjadi kewajiban bagi setiap orang muslim dan mukmin untuk mencari rizki yang halal. Thalabul halal faridatun ala kulli muslim. Ya, mencari rizki yang halal adalah suatu kewajiban. Ya, karena dengan yang halal itu segala halnya yang kita lakukan dari ibadah atau amal yang lainnya pun diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu tabibin la yakhlu min maradin. Setiap seorang dokter ya itu tidak mungkin atau pasti dia pun sakit gitu ya. Jadi yang namanya manusia itu pasti ada sakitnya, meskipun dia seorang orang medis gitu ya, seorang dokter atau perawat atau yang lainnya, tetap saja dia pasti akan merasakan ya rasa sakit. Baik. La budda lil 'abdi minasyukri farubbama kanat az-ziyada a'zam minan ni'mati allati syakaraha al-'abd li'anna syukra sababul mazid. Sudah seharusnya bagi setiap hamba Allah Subhanahu wa taala ya untuk bersyukur atas nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Farubbama kanat az-ziyada a'zam minan ni'mah allati syakaraha al-'abd ya. Tambahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada seorang hamba itu ya, itu lebih besar dari nikmat yang disyukuri oleh seorang hamba tersebut. Ya, karena sebab syukur itu adalah menjadi sebab akan ditambahnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang kita syukuri dari nikmat Allah Subhanahu wa taala ya, kemudian Allah memberikan tambahan nikmatnya itu karena sebab syukur kita, dikatakan oleh beliau bahwa tambahan dari Allah Subhanahu wa taala itu justru nilainya ya lebih besar gitu ya. Nikmatnya itu lebih besar ketimbang apa yang kita syukuri dari nikmat tersebut. Gitu ya. Karena dari sebab syukur itu ya datanglah al-mazid ya, tambahan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Man syakara ni'mah faqad qayyadaha biiqaliha wa man kafaraha faqad ta'arrada li zawaliha. Siapa yang bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala berarti dia telah mengikat nikmat Allah dengan ikatan yang kuat. Wa man kafaraha, siapa orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah, faqad ta'arrada li zawaliha, maka dia telah berarti telah berusaha untuk menghilangkan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Nah, oleh karenanya apapun nikmat yang Allah berikan kepada kita hendaknya kita syukuri, karena syukur itu adalah qaidul mawjud wa saydul mafqud. Ya, dalam ungkapan lain, kalau kita bersyukur berarti kita telah mengikat nikmat yang ada, wa saydul mafqud, dan kita sedang memburu nikmat-nikmat Allah yang lain yang belum ada. Jadi kalau kita bersyukur pasti ditambah lagi nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur juga ya kembali hanya kepada diri kita. Ya, jadi kalau kita bersyukur berarti kita ya faidah atau pahala syukur itu atau manfaat syukur itu kembali kepada kita. Tapi kalau kita kufur nikmat Allah, ya Allah enggak butuh dengan rasa syukur kita. Yang membutuhkan syukur adalah manusia. Man syakara fa inna ma yashkuru li nafsihi, ya kata Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, syukur adalah penguat ya atas nikmat Allah Subhanahu
wa taala. Bila mana kita bersyukur, ya, maka nikmat itu akan kekal, ya, akan dapat kita gunakan. Bila mana kita menggunakan nikmat tersebut dengan baik dan benar, maka nikmat itu akan menjadi kekal, ya. Oleh karenanya ada satu ungkapan, jangan sampai nikmat Allah Subhanahu wa taala hilang dengan sebab kita kufur atau dengan sebab kita maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in kunta fi ni'matin far'aha fa innal ma'asi tuzilun ni'am. Al-hila fir riba minar riba wa la tufidu syai'an siwa ziyadatil maqti was sakhat. Ya. Merekayasa di dalam masalah riba itu termasuk bagian dari riba. Dan tidak sedikit pun sama sekali, ya, dalam merekayasa riba itu bertambah sesuatu selain apa? Ya, kemurkaan, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, tidak ada sama sekali dalam merekayasa riba itu kebaikan. Ya, justru semakin dia merekayasa suatu riba, hal yang sudah jelas-jelas riba, justru dia akan mendapatkan kemurkaan, kebencian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini rekayasa ini sudah menjadi tabiat sifat orang-orang Yahudi dan Nasara, ya. Disebutkan dulu orang Yahudi kalau dikatakan oleh Allah jangan memburu ikan di hari Sabtu, ya, karena hari Sabtu dianggap hari sakral gitu, ya. Nah, tapi mereka berbuat hila, merekayasa gimana caranya biar dapat ikan gitu, ya, ditanggokin tuh ikan, ya, dibuat bikin aliran air, ya. Akhirnya pada hari Minggunya dapat ikan dia, ya, dapat ikan. Ya, tapi pakai hilah, kagak mancing gitu, ya. Nah, jadi rekayasa kayak gini ini emang udah sifatnya orang-orang Yahudi. Sampai waya gini juga sama, ya, kerjanya bikin, ya, merekayasa, tipu daya macam-macam gitu, ya. Nah, ini orang Yahudi. Al-kulihal nih hilah dalam riba tidak diperbolehkan, ya, karena termasuk dari bagian riba yang dapat menyebabkan datangnya murka Allah Subhanahu wa taala. Contohnya misalnya dalam hilah riba, mungkin sekarang ini ada orang jual emas misalnya gitu, ya. Ya, misalnya jual emas tapi ada istilah online gitu, ya. Istilah online. Dia nggak tunai, ini belinya nggak tunai. Ya, dia beli emas tapi nggak tunai gitu, ya. Nah, ini sebetulnya ada riba gitu, ya. Ada ribanya karena dia apa? Karena harusnya itu yang namanya zahab bi zahab gitu, ya. Harusnya apa? Dia harus ada tunai di dalam hal ini. Nah, ini orang tertipu, ya, bahwasanya oh iya ini boleh nih, ya, kita ngambil emas dengan cara online, tapi uangnya belum penuh gitu, ya. Belum dimiliki oleh dia. Nah, sedangkan emas itu apa? Selalu berubah-ubah, ya, dalam harga dan sebagainya. Sebagian orang juga seperti contoh hilah ini, hilah yang banyak. Orang pinjam uang, kemudian dia bilang saya nggak punya uang, tapi saya punya sapi, itu. Jadi ada sapi, maka dia kasih uang tadi, dibilang uangnya nanti bilang ini belikan sapi. Ini hilah caranya. Tapi riba itu dosa, ya, nggak boleh, ya. Supaya dapat untung. Ada sapi itu kalau anak sapi 2 misalnya begitu. Nanti sudah setahun berarti sapi itu sudah gede. Kalau pinjamnya dulu harga anak sapi misalnya berapa? Anak sapi 10 juta. Berarti kalau saya kasih ini anak sapi berarti harga 10 juta. Kalau nanti dibayar setahun, anak sapi itu sudah gede. Berapa itu? Misalnya harganya jadi berapa itu dalam setahun itu? Nah, 20. Berarti nanti kembalinya 20 juta. Nah, ini hilah namanya. Ini masuk riba juga. Nah, ini hilah. Yang ngajarin siapa? Setan. Ya, yang ngajarin. Itu hilah caranya. Jadi ini mau pinjam uang. Saya nggak punya duit, saya punya sapi. Gitu. Ya udah, saya beli sapinya. Nanti mana sapinya? Ini uangnya ada, nanti beliin sapi. Paham? Supaya seolah-olah dia ini banyak terjadi supaya di daerah-daerah seperti itu, ya. Nah, itu dan banyak lagi contoh-contoh hilah seperti itu, semuanya dosa haram, ya, masuk dalam riba juga.
Ar-riba ziyadatuhu nuqsan wa ribhuhu khusran wa huwa min asbabi su'il khatimah. Riba itu ya, ziyadahnya itu ya seakan-akan ya hakikatnya itu apa? Nukson ya, berkurang sebetulnya. Orang yang bermain riba meskipun terlihatnya itu apa? Ya, dia banyak penghasilannya ya, sukses untungnya banyak ya. Tapi sebetulnya hakikatnya dia apa? Nukson warib khusran. Ya, enggak ada untungnya sebetulnya ya. Rugi dia. Dan itu termasuk perbuatan ini ya, riba ini perbuatan yang bisa menyebabkan orang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, gitu ya. Jadi riba meskipun banyak hasilnya tapi tetap ya ujung-ujungnya dia bakal jadi orang susah. Ya, ujung-ujungnya bakal miskin gitu ya. Jadi Allah SWT mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Ya, pasti riba begitu deh. Ujung-ujungnya pasti orang yang main riba meskipun sekarang kaya, entar ujung-ujungnya di akhir hayatnya pasti ya disiksa dulu sama Allah, jadi orang susah dulu tuh. Ya. Ya naudzubillah kalau sampai enggak tobat tetap begitu, ya mati dalam su'ul khatimah. Intubtum ru'usu amwalikum itu kalau misalnya orang modal pertama itu yang ru'us amwalikum itu. Jadi kalau yang orang yang sudah terlanjur riba modal yang halal pertama itu nggak apa-apa diambil dan bunganya dibuang di tempat yang maslahah ammah. Uang pertama diambil dari bank, sudah ada bunga pasti. Makanya sekarang itu ada masyarakat anti riba, begitu ada pergerakan itu. Kita sering diskusi dengan mereka mau bayar utangnya sesuai yang dia ambil. Misalnya dia pinjam 5 juta, dia harus kembali 5 juta. Ribut dulu sama bank itu. Ya berantem dulu, tapi dia bilang saya baru tahu hukum. Itu banyak yang berhasil juga. Bilang saya nggak tahu, saya dulu nggak tahu kalau riba itu haram, bunga itu haram. Sekarang saya baru tahu, saya mau kembalikan uang yang itu aja, yang bunganya nggak mau. Nah, itu dan dia ada punya lawyer juga, ada pendamping. Itu bagus saya kira. Itu bagus untuk menghilangkan riba itu tadi ya, yang tadi sudah dibilang hancur. Nggak ada maknanya sama sekali. Dan perlu diperhatikan juga itu pegadaian. Pegadaian itu riba. Itu kan sama hilah itu. Dulu rentenir orang takut. Kalau rentenir sudah bilang haram. Sekarang dikasih apa? Pegadaian. Ya sama aja. Ya sama aja itu riba. Ya. Riba hukumnya. Cuma diganti nama. Dan itu keahlian setan itu ya. Keahlian setan mengganti nama yang buruk jadi bagus. Dunia fantasi. Dunia apa? Dunia hayal. Ya, orang sudah berhayal. Begitu. Anggur cap orang tua. Ya Homer itu padahal ya. Nah, itu Homer. Itu keahlian dia. Riba jadi pegadaian. Pegadaian. Nanti ada pegadaian syar'i. Padahal kalau pegadaian syar'i nanti kita pelajari lagi bagaimana sebenarnya kalau pegadaian syar'i itu. Ya. Terus sekali lagi pegadaian yang ada di sini, yang ada di pinggir jalan semua haram total udah. Ya, itu haram. Enggak ada yang halal itu. Ya. Walaupun itu punya Pak Haji misalnya begitu. Punya Pak Haji. Di dalamnya ada foto, ada bendera, ada apa lagi? Tetap yang namanya riba, pinjam 1 juta, bayar 1.100.000. Nah, itu namanya riba dan itu haram. Ya perlu diperhatikan lagi hukumnya haram dan itu nggak usah kaget sekarang loh kok dikit-dikit haram. Memang kita maunya dikit-dikit yang haram, padahal banyak dikit-dikit yang halal kan, tapi kita nggak mau dekat, kita maunya yang dikit-dikit haram, jadi haram itu ya. Ya. Lam yahilir riba li ayyi millatin minal milal. Ya, tidak halal riba itu memang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperbolehkan di dalam semua sekte ya, di
di semua dalam agama-agama apapun riba itu memang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yuqalu lil murabi yaumal qiyamah khudh silahaka wasta'id li muharabatillah. Ya. Nanti di hari kiamat ya Allah akan berkata kepada orang-orang yang bermain riba ini, yang orang mati dalam keadaan ya dia terjerat ya dalam permainan riba, nanti di akhirat ditantang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ambil senjatamu ya, siap-siaplah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi siapapun yang bermain riba, baik itu yang meminjam ya, yang memakan, yang menulis ya, yang jadi saksi, semuanya yang terlibat dalam riba itu adalah musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ilmu hujjatun 'alaik hatta ta'mala bih fa idza 'amilta bihi fa huwa lak. Ilmu akan menjadi hujjah 'alaik ya. Menjadi musuh kita ya. Bila mana tidak kita amalkan ilmu tersebut, fa idza 'amilta bihi fa huwa lak. Kalau ilmu itu kita amalkan, maka ilmu itu akan menjadi pembela kita, penolong kita ya, karena ilmu itu nanti akan berbicara di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia diamalkan atau tidak ya itu tergantung kitanya. Kalau bila kita mengamalkan maka dia akan menjadi pembela untuk kita, tapi sebaliknya nas'alullah afiyah. An-nas kulluhum mauta ilal alimun wal alimuna kulluhum mauta ilal amilun wal amiluna kulluhum mauta ilal mukhlisun wal mukhlisuna ala khatirin azim. Semua manusia ini ya dia adalah ya, mayit ya. Sampai kapan? Sampai orang itu memiliki ilmu dan mengamalkan ilmu ya. Jadi orang bodoh itu kan dianggap orang mati ya, orang mati yang hidup ya. Tapi kalau orang berilmu ya dianggap orang hidup, tapi ya tetap dianggap mati. Sampai kapan? Sampai dia mengamalkan ilmunya. Dan orang yang mengamalkan ilmunya juga dianggap ya akan celaka. Orang beramal akan celaka sampai kapan? Sampai kapan? Sampai dia mengikhlaskan niatnya di dalam mengamalkan ilmu. Ya, wal mukhlisuna ala khatirin azim. Nah ini ya ikhlas ya memang satu hal yang perlu terus diusahakan dan terus kita untuk memperbaharui niat-niat kita dalam beribadah, dalam mengamalkan ilmu ya tentu harus dibarengi dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena ini sangat berat ya, sangat sulit ya, siapapun kita ya tentu harus selalu memperbaharui niat ya. Paling sulit ya mengobati hati ini ya, untuk meluruskan niat ini sesuatu yang sulit ya. Ada saja ya hal-hal yang dapat merusak tujuan niat kita dalam mengajar, berdakwah atau dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan ikhlas niat inilah amal ibadah semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aqallu uqubatil alim alladhi la ya'mal bi ilmihi anna Allah yanzi'u minhu halawatat ta'ah wa ladzatiha. Ya Allah, paling ringan ya ukubah yang Allah berikan kepada orang yang alim yang tidak mengamalkan ilmunya, Allah akan mencabut darinya kenikmatan taat, kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu paling ringan tapi berat sebetulnya ya, sehingga kita ya berat untuk beribadah, untuk taat ya. Jangankan halawah ya, manisnya gitu ya. Ya, untuk mengerjakannya pun ya bisa berat sekali gitu ya. Ya Allah. Ya. Ya, itu paling ringannya ya. Selebihnya ya nasallallahu afiyah nanti ya dia fadhahal maut ad-dunya falam yatruk li dhilubin fiha faraha ya. Kematian akan menyingkap, akan membuka hakikat dunia ya. Maka tidak akan pernah ya dunia itu meninggalkan kesenangan bagi orang-orang yang mempunyai kecerdasan ya. Orang yang pintar itu ya tidak akan sama sekali menginginkan ya dunia ini ya. Jadi kematian itu akan membuka semua hakikat kehidupan dunia ya.
falam yatruk lidhilubin fiha faroha. Ya, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang pandai ya tidak akan pernah ya senang dengan dunia ini. Al-bakhilu ya'ishu fid dunya 'aisyatal fuqara wa yuhasibu bil akhirati hisabal aghniya. Orang bakhil hidupnya di dunia ini seperti hidupnya orang fakir ya, tapi di akhirat nanti dihisab seperti hisabnya orang-orang yang kaya. Ya, ini bakhil ya, bakhil merupakan sifat yang tidak baik, tercela di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia punya harta tapi dia tidak mengeluarkan itu di jalan Allah, baik zakat atau sedekah, maka dianggap hidupnya seperti orang-orang fuqara, dan di akhirat dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hisabnya orang-orang yang kaya. Manittaqallah 'asha qawiyan wa sara fi biladillahi saliman. Ya, siapa orang yang takwa kepada Allah, dia akan hidup ya dengan penuh kekuatan ya, dan dia akan berjalan di bumi Allah Subhanahu wa taala dengan aman ya, dengan selamat. Nah, ini orang-orang yang bertakwa pasti kehidupannya ini menghadapi atau menjalani kehidupan ini dengan sangat kuat ya, baik sehat badannya ataupun segalanya dari urusan-urusan dunia ini dia tangguh ya untuk menghadapinya buat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan terus berjalan di batas muka bumi Allah dalam keadaan aman ya, karena orang-orang yang bertakwa itu bersama Allah Subhanahu wa taala. Man lalahu adab fahuwa dub. Siapa orang yang tidak memiliki adab, maka dia adalah dub, beruang ya. Beruang. Ya, jadi orang kalau nggak punya adab itu ya ungkapannya seperti beruang. Alladzi la yanfa'un nas kal khunfasa la tanfa' wa la tadur. Orang yang kagak bermanfaat ya untuk manusia itu seperti kumbang gitu ya, yang tidak ada manfaatnya dan juga tidak mudarat ya, tidak memberi manfaat, tidak memberikan mudarat. Nah, itu orang kalau kagak sama sekali memiliki manfaat sesama manusia ya. Karena sebaik-baik khairun nas anfa'uhum linnas ya, orang yang bermanfaat adalah untuk orang lain. Al-hijama anfa' fi zamanil har wal baladil har wal jasadil har wal fasad bi aksi dzalika. Hijama ya, itu menurut para tabib itu lebih bagus ya ketika di masa yang atau di waktu yang panas, di negeri yang panas, dan ketika badan orang itu panas. Nah, ini lebih cocok di hijamah ya, di bekam ya. Jadi bekam itu sangat pas atau bagus ketika di tempat yang panas, di waktu yang panas, dan ketika suhu badan itu orang juga panas. Fasad, nah ini bedanya fasad dengan hijamah. Kalau hijamah itu mengambil darah dari saluran darah yang kecil gitu ya. Tapi kalau fasad ini ngambil darah dari saluran darah yang besar. Nah, ini menurut tabib ya, menurut para tabib seperti itu. Hijamah lebih bagus daripada fasad. Allahu bassun wa ma siwahu hawas. Allahu bassun wa ma siwahu hawas. Allah itu ini bassun, wallahu alam yang ada di kamus ini menguatkan, kuat ya. Allah itu maha kuat, selainnya itu hawas ya, lemah mungkin seperti itu, wallahu alam. Qalla man syariba hatta ruwiya wa akala hatta syabiha illa wa asallahu ta'ala sya'a am aba. Al-bidnatu tudhibul fitnah. Qala man syariba hatta ruwiya wa akala hatta syabi'a illa wa asallahu ta'ala sya'a am aba. Al-bidnatu tudhibul fitnah. Kenyang itu bisa menyebabkan hilangnya kecerdasan ya. Ya, terlalu kenyang bisa menyebabkan hilangnya kecerdasan. Iya, nggak fokus
Kullu syai'in haditsun ma'ada dzatillah subhanahu wa ta'ala wa sifatih. Segala sesuatu itu hadis, ya, baru, ya, selain kecuali apa? Zatnya Allah dan sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala, ya. La saghira ma'a israr wa la kabira ma'a istighfar, ya. Tidak ada yang kecil ma'a israr, ya, yang bila mana perbuatan dosa kecil itu dilakukan terus menerus, ya, lama-lama menjadi besar. Wala kabira ma'a istighfar, dan juga perbuatan yang besar, ya, bila mana dia kembali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, itu akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi perbuatan kecil maksiat sekecil apapun tapi terus menerus dilakukan tanpa ada pertaubatan, itu lama-lama menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan dosa yang besar bila mana kembali bertobat dengan sebenar-benarnya taubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah, ya, itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena janji Allah Subhanahu wa taala, siapapun, ya, yang mengingat Allah, kembali kepada Allah dari perbuatan zalimnya dan perbuatan fahisynya, kemudian dia kembali kepada Allah, maka dia akan dapati Allah Subhanahu wa taala menerima taubat hamba-hambanya. Ya, walam yusirru ala ma fa'alu, ya, wahum, ya, selagi kita tidak terus menerus, ya, berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, niscaya Allah akan mengampuni dosa kita bila mana kita membarengi dengan taubatan nasuha. Kullu salatin la yahdurul qalbu fiha fahiya ilal uqubati asra. Setiap salat yang tidak di dalamnya, ya, ada hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia cepat mendapatkan ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi salat yang khusyuk yang akan menjadikan salat kita itu menjadi penyelamat atau mendapatkan pahala, rahmat, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka paling tidak seharusnya kita memang berusaha untuk menghadirkan hati kita ketika kita mulai takbiratul ihram, ya. Ketika kita mengucap Allahu Akbar, maka di situ sudah, ya, kita menghadirkan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena, dan bagaimana caranya biar kita hadir dalam salat kita khusyuk, ya, ini banyak sekali nasihat-nasihat dari para ulama kita. Paling tidak ada persiapan, ya, untuk sholat, gitu, ya. Jadi kita kalau mau sholat ada persiapannya dulu tuh, ya, beberapa menit untuk sholat kita persiapkan diri kita dengan baik dan benar, hati kita pun kita kosongkan untuk ibadah sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya ketika kita mempersiapkan diri kita untuk itu, maka kita pun insya Allah akan khusyuk di dalam sholat. At-turuq ilallah bi'adadi anfasil khalaik. Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali, ya, sejumlah atau sebanyak nafas-nafas manusia. Ya, jadi jalan menuju Allah itu sangat banyak, ya, bahkan dikatakan jumlahnya sebanyak nafas, ya, nafas-nafas para khalaik manusia. Ada cerita disebutkan tentang riba ini, ya. Tentang riba disebutkan bahwa Ibnu Hajar, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, ya, Al-Makki, Hajar Al-Haytami, beliau masuk di Ashrul Awakhir, di bulan Ramadan, malam Jumat, di Ashrul Awakhir ziarah ke orang tuanya yang ada di pekuburan di Mekah. Kemudian malam Jumat, Ashrul Awakhir, bulan Ramadan, begitu ziarah di waktu. Tiba-tiba beliau mendengar di salah satu kuburan itu ada orang merintih, ya, merintih di dalam kuburan, dia merintih sampai beliau mengambil batu atau tanda, karena itu gelap waktu itu, karena gelap, diambil batu tanda taruh di
di atas kuburan itu tadi. Ditaruh di atas kuburan, besok mau dilihat lagi. Kuburan siapa ini? Apa dosanya ini? Ya. Di Mekah lagi. Di Mekah malam Jumat, Asyurul Awakhir, udah pokoknya ini semua fadilah ada pada malam hari itu di Mekah, Masya Allah. Ya. Kemudian dia lihat besok pagi, dilihat lagi, dia kenal kuburan itu. Oh, ini punya fulan. Akhirnya dia datang ke rumahnya, dia bertanya, apa yang terjadi? Ada apa ayahmu ini? Mengapa dia? Apa yang dilakukan? Dia usaha waktu itu katanya mulai bangkrut. Dia dari orang kaya, dia bangkrut. Akhirnya sisa uang ini supaya nggak hilang, supaya nggak habis duitnya, diribakan. Dia main riba di situ. Jadi sampai segitu. Ya, ini luar biasa. Malam Jumat, bulan Ramadan di Mekah masih juga tidak mendapatkan pengampunan. Begitu, karena apa? Riba, ya, dosanya itu murbi, yang naudzubillah min dzalik. Kita berhati-hati ya, berhati-hati sebisa mungkin, jangan main-main dengan riba. Ya, tadi sudah disampaikan, yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat. Yamhaq, mahaqo itu artinya dihancurkan, dihilangkan keberkahannya, riba. Wa yurbi shadaqah, dan dikembang suburkan. Ya, orang yang sedekah kelihatannya kurang gitu ya. Dari orang punya 1 juta, kalau kita keluarkan 20 juta enggak utuh lagi, enggak jadi 1 juta, jadi 900. Berapa? 980 begitu. Kayaknya berkurang, dikasih 50 berkurang lagi. 100 berkurang. Tapi sekali lagi ya, itu yang dipakai akal-akalan manusia, logikanya setan mengajak kita itu untuk takut ya, tapi orang suruh mendermakan hartanya, nanti Allah akan ganti yang banyak. Tapi orang main riba pasti hancur. Begitu. Orang main, sudah banyak contohnya udah ya. Contohnya banyak, baik itu perorangan ya atau apapun gitu ya, atau sampai negara bahkan. Negara ini bangkrut karena apa? Karena riba. Ya kan? Karena riba. Indonesia ini kaya apa aja ada, tapi hancur. Ya, utang paling hebat, juara utang. Kenapa? Riba. Jadi orang Islam harus percaya itu. Allah yang mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqat, titik, sudah enggak ada lagi. Oh, ini karena keadaan begini enggak mungkin lagi. Ya, tidak mungkin kita bisa cari sesuatu yang enggak. Itu harus dibuang jauh-jauh. Ya. Kita harus percaya orang yang melanggar riba. Bahkan dikatakan tidak ada Allah menyatakan perang, iklan perang kecuali 2 dosa. Ada beberapa dosa yang disebut. Karena salah satunya yang ada adalah memusuhi wali-wali Allah, begitu ya, memusuhi wali Allah dan pemakan riba. Riba ini sudah dianggap biasa sekarang ya. Ustadz kalau ditanya juga banyak, wah itu nggak mungkin, itu dulu ya. Kalau sekarang udah sulit, nggak bisa ya, harus mau nggak mau. Yang dulu yang haram jadi halal sekarang bisa, kira-kira bisa dimodifikasi begitu. Dulu haram, sekarang diatur-atur supaya jadi halal, yaitu riba. Itu yang dikatakan oleh Habib Zain tadi ya. Hilahnya pun riba gitu ya. Hilah seolah-olah dia terlepas dari dosa riba, tapi dia masuk ke dalam riba yang lain, dosa yang lain. Naudzubillah min dzalik ya. Nasallallahu alaihi. Kita teruskan baca sedikit ini di sini. Adab sedikit ya. Dikatakan di sini bahwa orang kalau mau baca doa harus pertama yakin ya. Disebutkan di sini wal hasil barakat hadil hizib wa asraruhu zahirah batinah. Ini hizib ini, Hizbul Nasr yang akan kita baca setiap malam. Saya baca sedikit-sedikit aja muqaddimah supaya kita setiap hari semakin khusyuk ya. La yahfa likulli ahad minal muwadhibin. Jadi kalau ada orang terus dia continue bacanya, apapun kalau dibaca terus itu semakin tajam begitu. Seperti orang mengasah pedang begitu ya. Wirid-wirid yang kita baca itu kalau tiap hari dengan setahun sekali beda. Ya, tiap hari dibaca itu Masya Allah luar biasa ya.
Bahkan beliau waqad qila ma ra'aitu ahadan hafadha alaih illa wa indahu khairat dhahirah. Masyaallah ya. Aku tidak melihat siapapun yang bisa menjaga ini wirid Hizbun Nasr terus pasti nanti dia akan mendapatkan keberkahan dohir ya yang tampak. Baik itu dari suluknya, jadi jangan dikira wirid itu tidak merubah akhlak, berubah. Kalau dia ikhlas, kalau dia lurus nanti disebutkan sini. Ya, itu nanti kita bisa jadi baik. Jadi baik. Yang malas ibadah jadi semangat. Yang enggak peduli sama agama jadi peduli pada agama. Yang bakhil jadi baik. Begitu. Wirid itu dampaknya ya. Kemudian juga disebutkan sini tetapi harus orang yang membaca wirid tadi harus dibuang apa? Hal-hal yang tidak baik. Ya. Hal-hal yang tidak baik, syahwat kepengen dapat ini kita baca seperti ini. Kadang-kadang salah juga. Ya, ada orang baca wirid banyak cuma untuk mendapatkan sesuatu, kadang-kadang sesuatu itu akan membahayakan dirinya. Ya enggak boleh seperti itu. Ya. Baca wirid, baca sholawat supaya hajatnya qabul. Hajatnya qabul buat apa? Mengerebut tanah orang misalnya begitu. Atau ya, ini salah namanya. Enggak seperti itu, wirid enggak dipakai seperti itu, ya. Bahkan disebutkan di sini apabila dibuang tadi dalam pikirannya, benaknya hal-hal yang tidak baik, ya. Walas'allallahu bihi syai'an illa a'tahu, ya. Tidak ada minta apapun dengan hizib ini, insyaallah akan diberi oleh Allah Taala. Tapi falyattaqillah fa'ilahu amma la yardah. Tapi harus dia berhati-hati supaya bertakwa kepada Allah untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dikehendaki yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian adabnya di sini mura'atu adab doa, af'alan wa ahwalan wa amkinatan wa ahyanan sababun li sur'atil ijabah. Itu penting ya. Mura'at itu menjaga adab doa, baik itu af'al, ucapan, kemudian juga ahwal kita ini. Ya, ada orang doa model doanya enggak sopan model gitu ya. Enggak sopan, kakinya begini ya. Ke depan kakinya, kemudian dia doa pakai kaos seenaknya begitu. Itu ahwalnya juga harus lurus, hatinya juga bagus. Itu akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amkinah, tempatnya juga, wa ahyanan, waktunya. Ini juga sabab li sur'atil ijabah. Seperti apa? Kataharatil makan wal fam wa izalatu taghayyur bil miswak. Itu dia disarankan. Taharah makan, tempatnya harus suci. Kita berdoa tempat yang bersih, ya pakai baju yang bersih, bakar wewangian, begitu ya. Tatoyub itu orang nggak paham dikira panggil arwah-arwah itu ya. Orang yang nggak ngerti ya, orang kaget mungkin sholat tarawih di Al Khairat ini, apa ada asap-asap ini begini ya, nggak paham dia, ya nggak paham. Kalau tanya yang hal-hal seperti itu sama pelakunya, gitu. Tanya sama pelakunya, jangan tanya sama orang. Ya, kita kaget ada orang bakar dupa atau bakar wewangian, kita tanya ke orang. Ya, kemudian tanya ngapain? Wah itu nggak beres itu. Ya, itu undang-undang jin yang nggak ada padahal ya. Itu tatoyub, pakai wewangian daripada bau rokok, gitu kan? Kan enakan bau itu. Ya, duduk di masjid bisa wangi. Ya, tatoyub namanya. Menghadapnya kiblat, sepi, tenang, begitu. Ya. Suruh tenang dulu. Anak teriak nangis, wah begitu, ya. Itu kayaknya tidak menghadirkan itu ya. Tenang dulu, biar anak-anak suruh tidur dulu ya. Pakai siwak, wudu, istiqbal kiblah, ya. Wat tashih, wat ta'anni, wat tadabbur. Itu doa juga. Ta'anni, baca pelan-pelan. Baca ngebut-ngebut begitu. Ya. Kalau anak pondok itu pengecualian, ya. Anak pondok itu Masya Allah semangatnya luar biasa. Orang baca syahadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'alukal jannata wa na'udzubika minan nar. Kan harus dihayati gitu ya, pelan-pelan. Karena yang sudah hampir maghrib itu akhir sisa-sisa tenaga itu.
Sudah sisa-sisa terakhir. Asyhadu an la ilaha itu ini pondok Masya Allah kayak sahur unta satu. Sahurnya ini kayak makan daging 5 kilo. Ya, walaupun sudah hampir maghrib, asyhadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Ya, mic 5 nyala semua, Masya Allah. Jadi tani penting, ya, itu nggak apa-apa, itu pengecualian. Ya, masih anak-anak, bocah-bocah. Yang tua-tua nggak harus tani. Minta kepada Allah, tadabbur. Ya, lima yaqul wa ta'qil li ma'naha. Kemudian ada ta'qil juga. Ta'qil apa? Ta'qil berusaha mengerti apa yang kita baca ini. Hamim, apa ini hamim? Gitu. Hummal amru wa ja'an nasru wa hum. Ini terus yang apa kita ucapkan kita mengerti. Ta'ani kemudian wa ta'qil li ma'nahu. Yang paling penting wa wa'dhamuha al-aqlu wasyurbu wal-lubsu minal halal. Jadi doa ini yang paling penting apa? Supaya doa kita tajam, ya, supaya panah itu tidak meleset. Begitu. Kalau baca doa, apa tadi? Makannya halal, bajunya halal, ya, kemudian minumnya yang halal. Masya Allah, itu nggak meleset kalau begitu, ya, tidak akan meleset. Wal jasu anir rukab wal ikhlas lillah. Jadi tunduk benar gitu ya. Ini duduknya itu begini, ya. Seperti orang seperti ini, gitu ya, doa itu yang bagus doanya, ya. Di hadapan dia merasakan benar-benar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Wal khusyu wal khudu ma'al jid wal istidad wa huduri qalb, ya, wa husnir raja wal ilhah. Itu juga syaratnya doa. Apa tadi? Khusyuk, hudur, khudu', merendah, ma'al jid wal istihad, bersungguh-sungguh. Wa hudurul qalbin wa husnir raja wal ilha. Ilha juga betul. Hatinya hadir. Ilha itu gimana? Begini kalau minta ya Allah gitu. Kayak anak kecil kalau mau punya hajat gimana kecil? Ayo. Gitu kan anak kecil? Gitu. Kita minta sama Allah juga begitu. Kalau orang diminta begitu dia marah, ya. Ayolah tolong Pak, saya minta duit ya. Dikit aja lah kamu pelit. Ya, kita marah. Tapi kalau Allah semakin diminta bagus nggak apa? Ya Allah gitu. Minta terus semakin banyak semakin bagus. Namanya ilhah. Dalam hadis bukan apa? Innallaha yuhibbu du'al mulihhin. Allah cinta suka pada siapa? Orang yang berdoa dengan doanya mulihhin. Yang benar-benar yang meminta selalu gitu. Apa namanya itu? Bahasa Betawinya ada itu. Mesti yang pas itu apa? Ngerengek. Ya, terus ngerengek semua. Kalau sama orang jangan ngerengek, ya. Apalagi mau ngutang, ngerengek. Ya, enggak dia. Tapi kalau sama Allah, tiap malam kita minta, Allah suka, Allah cinta, ya. Kemudian wala yastamil fi tahuri atharil ijabah, ya. Kemudian ini penting juga, wala yaqsidu fi qiraati qati'atur rahmin wala bi syai'in huwa ithim. Enggak boleh. Ini punya doa yang tajam ini sekarang, punya Hizbul Bahar. Kita doain, itu dulu kurang ajar itu. Siapa itu? Ustadz itu, ya, pernah ngajaran pakai pukul, pakai rotan, kita doain. Enggak boleh, itu dosa. Ya, mentang-mentang kita punya doa ini, enggak boleh. Atau qati' rahim, ya, dulu itu kakak, adik, saudara kita doain dengan doa-doa, enggak boleh. Ya, jadi tidak boleh dipakai dengan itu. Kakos dihalaki ahadim minal aqarib wal abaid, baik itu kerabat yang dekat ataupun yang jauh. Wahum ghair mustahqin, dan itu bukan tidak berhak, tidak layak, enggak boleh, ya. Kalau mereka enggak layak, berarti apa mafhumnya? Ada yang layak ya? Ya. Yang enggak layak dihancurkan, enggak boleh didoain pakai ini. Tapi kalau yang berhak boleh. Yang ghair mustahiqin berarti disebutkan. Berarti ada yang berhak. Siapa yang berhak? Yang menghina agama. Ini ya. Sudah dinasihatin berkali-kali nggak bisa, ya, mencaci Al-Quran, menghina Rasulullah SAW, angkat tangan, ya, ini senjata kita. Kan dimaafkan boleh dimaafkan, ya, boleh memaafkan kalau urusan pribadi, ya. Kalau urusan agama nggak ada yang bisa. Siapa yang bisa memaafkan? Ya, siapa wakil-wakil Allah untuk memaafkan agamanya di dunia ini? Nggak ada lembaga apapun yang bisa kita memaafkan. Itu bukan tempatnya di situ, ya. Orang yang menghina
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghina ya, mengganggu kehormatan para ulama dan sebagainya, ini diperbolehkan untuk didoakan memakai ini. Wala yaqra lima huwa wasilah ilal hurumat, enggak boleh juga dipakai untuk tadi ya yang sesuatu yang haram. Katalabil, apa yang haram itu? Katalabil qada'i wal wilayati kama huwa adatu ashabil manasib. Anda pakai doa ini supaya menjadi tadi, supaya bisa menjadi hakim, supaya bisa menjadi hakim. Itu dulu, zaman dulu enggak ada orang kepengen jadi hakim, enggak ada ya. Semua orang lari kalau menjadi hakim. Karena apa? Nanti ada keputusan-keputusan yang ditakutkan, begitu, enggak lurus. Ya, semua para ulama, Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, Abu Hanifah, semua lari daripada untuk menjadi qadha. Jangan kita jadikan doa, ya Allah saya kepengen jadi hakim, enggak boleh ya. Jadi orang yang bermanfaat, boleh. Ya. Waj'alna lil muttaqina imama. Kalau yang saya pimpin ini orang-orang muttaqin, saya mau jadi pemimpin. Begitu. Kalau yang dipimpin orang-orang yang jahat, nanti dia ikut jahat juga. Jangan. Ya. Jadi dijelaskan di sini. Kemudian juga disebutkan al-auqat mubarak, itu yang Anda maksudkan kemarin. Di sini al-auqat mubarak seperti apa? Doa-doa ke Ramadan. Ramadan ini bagus untuk berdoa. Ya, Ramadan waktunya orang berdoa, perpanjang, banyak doa, begitu. Sudah selesai doa dibaca tadi, ya sudah 10 lembar di masjid, tambah lagi, minta doa. Apa doa apa aja, ya. Makanya para ulama kan banyak memberikan doa-doa itu supaya kita mengerti ada banyak hal yang belum kita minta, para ulama memintanya. Ya. Jelas ya? Ada banyak hal, begitu ya. Ada banyak hal yang kita enggak pernah meminta, gitu. Tapi para ulama meminta, kita diingatkan. Seperti apa? Doa Maulid Habsyi misalnya, dalam Maulid itu. Berapa banyak doa para ulama itu di situ. Waj'alna mimman nasara hadzal habiba wa wazarah wa walahu wa dhaharah. Kan banyak. Ada banyak doa yang kita enggak pernah terlintas, kita enggak pernah meminta itu. Minta jadi apa? Minta menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembela agama, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang-orang yang bisa membantu kebaikan, bisa menjadikan rasa senangnya ketika mengenang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu doa kan enggak pernah kita, ya. Maka kita ikut juga berdoa dengan doanya para aulia. Ini malam Ramadan, Lailatul Qadar, Yaum Arafah, wa Yaumul Jum'ah. Coba jangan bersuara ya. Jangan bersuara kalau hadir. Jangan ada suara. Lailatul Jum'ah. Kemudian ini malam ini, Masya Allah, Ramadan, Jumat, malam ya. Ini malam malam yang luar biasa. Waktu sahar, waktu malam itu waktu sahar, separuh malam akhir ya. Kalau kita bagi menjadi dua, kalau dibagi tiga, bagian akhirnya malam. Ya. Wa inda shaf fi sabilillah. Ya, waktu perang fisabilillah ini juga doanya makbul. Duburus shalah al-maktubah, selesai salat itu juga doa. Maka diajarkan kita banyak berdoa ya. Selesai salat itu banyak doa. Kemudian juga di tempat-tempat yang penuh keberkahan seperti masjid, juga kuburul aulia, kuburnya wali-wali itu juga itu tempat yang tempat makbulnya doa. Nah, bisyurut muqarrarah fi syuru fi yang itu ditetapkan syarat-syaratnya, enggak boleh yang salah. Datang ke kuburan minta kepada kuburan, enggak, mintanya kepada Allah. Tapi itu tempat yang barokah. Ya, kata Imam Nawawi, tempat yang barokah itu kuburan para aulia, sholihin, dan tempat ibadahnya. Dan yang paling berkah katanya tempat ngajarnya. Tempat pengajar itu para aulia, tempat yang paling berkah. Itu oleh karena Imam Subki waktu datang ke Imam Nawawi, dia datang, kemudian dia tempelkan pipinya itu di tempat duduknya Al-Imam Nawawi, tempat duduk itu waktu tempat mengajar. Ini kan tempatnya baik ya. Kita baca seperti biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala seperti niat kita semua, insyaallah niat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipermudah semua urusan, dijaga para
habaib kita dibagi. Ya. Cepat. Jangan satu-satu gitu, ditebar gitu. Ayo, ibda. Fatihah ila ruh al-Imam al-Qutb Abi Hasan al-Shadili wa barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa anna Allah yaftah alaina bima fataha ala awliyaihi wa asfiyaihi bil fathil kabir bi ayatil qur'aniyah wa ahadits nabawiyyah wa sa'iril ulum al-aqliyah wa naqliyah bi khair bariyah sayyidina sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام السائرة للقلوب عن مطالعة الغيوب وقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين
والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل الظلم طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قام حمايتنا فسيغفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم يا الله يا نور يا حق يا مبين اقصني من نورك وعلمني من علمك وأفهمني عنك
وأسمعني منك وبصرني بك وأجبني بشهودك وعرفني الطريق إليك وهونها علي بفضلك وألبسني لباس التقوى منك إنك على كل شيء قدير. يا سميع يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم يا الله اسمع دعائي بخصائص لطفك آمين. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات كلها من شر ما خلق. يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعمة يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء يا سميع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أنت تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله ويسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا الله أطلبك يا رب السما افتح لنا الباب عافنا واعف عنا واهدنا سبل الأحباب ربي واذهب بفضلك ريب من كان مرتاب واصلح القاصد والمأمول يا رب الأرباب واعطنا ما طلبنا منك يا خير وهاب واقض حاجتنا فنا على الباب طلاب يا الله انظر إلينا
وارحم الكهل والشاب واغننا واشفنا يا رب من كل أوصاب واسقنا كاس حبك من حضر مننا أو غاب ربي وافتح علينا فتح أوتاد وأقطاب واعطنا مثلهم فنا وقفنا بالأعتاب نرتجي منك نفحا يا من الفضل له داب يا الله إنا رمينا بالقواطع والأسباب والتجينا إلى فضلك وراجيك ما خاب فاعطنا سول واسمح للحوائج ولا راب واغفر إذن وامحو العيب واصلح لنا الباب ربي ذا شهر فيه الخير والجود ينساب والمداد فيه وافر ليس يحصيه حساب والشياطين غلات والبلاء فيه منجاب يا الله اجعل لنا أوفر حظ من سهم الأحباب وافتح الباب وادخلنا مع خير الأحباب سعف طه النبي المرسل وآله والأصحاب صلوا على الحبيب اللهم صل وسلم بارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري
اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Fatihah untuk Ustaz Lutfi. Ustaz Lutfi bin Syuaib. Bin Syuaib, Allahumma lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. إياك نعبد الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.